Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ada satu kata yang sudah biasa kita dengar, yang tidak asing bagi kita sama sekali. Dan kata tersebut bukan hanya biasa kita dengar, tetapi juga sering juga kita ucapkan. Tahukah saudara kata apa itu? Yaitu kata percaya. Percaya. Saudara, kita orang Kristen disebut sebagai orang percaya. Kita disebut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pengertian gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau misalnya satu persatu kita ditanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau misalnya orang Kristen ditanya, apakah Anda percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau anggota gereja kalau ditanya, apakah percaya kepada Tuhan Yesus? Pasti jawabannya semua percaya. Gitu saudara. Nah, sekarang kita ingin memperkarakan arti kata percaya itu sendiri, sehingga kita bisa menemukan apakah kita memang adalah orang yang percaya, atau kita bahkan belum percaya. Atau lebih celakanya lagi, jangan-jangan kita adalah orang yang tidak percaya sama sekali. Saudara, kata percaya ini selalu berurusan, ini akan membawa kita kepada satu urusan, saudara. Kata percaya membuat seseorang itu akan membawa dia kepada satu urusan. Sebagai contoh misalnya begini saudara. Ada dua orang yang rekanan bisnis. Maka yang satu mengatakan, saya percaya kepadamu. Saya percaya kepada Anda. Itu artinya apa? Bahwa Anda itu sungguh dapat dipercaya sebagai rekanan bisnis. Bahwa Anda itu orangnya jujur. Bahwa Anda ini dapat diyakini, dapat dipercaya bahwa Anda tidak mungkin akan berbuat sesuatu yang curang. Tapi Anda bisa dipercaya. Jadi saya percaya kepada Anda. Jadi ketika kalimat itu dikatakan bahwa aku percaya kepadamu, itu berarti urusannya dalam apa? Itu akan membawa percakapan itu tadi kepada satu urusan, yaitu urusan bisnis. Di mana prinsipnya adalah saling mempercayai. Saudara tahu arti mempercayai ini sangat penting sekali saudara. Salah satu yang paling penting dalam bisnis adalah percaya, mempercayai. Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Saudara, demikian pun misalnya saudara, kalau misalnya seorang wanita yang akan menikah dengan calon suaminya, dan dia mengatakan, aku percaya kepadamu, aku percaya, mempercayakan hidupku kepadamu, ini akan membawa mereka. Lalu si pria juga mengatakan, aku percaya kepadamu. Mereka saling mempercayai, dan kepercayaan ini tadi membawa mereka kepada satu urusan, yaitu urusan pernikahan, saudara. Nah saudara, ketika kita mengaku bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, itu juga akan membawa kita kepada satu urusan. Urusannya apa? Urusannya adalah masalah keselamatan. Kalau kita mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Dia yang adalah Juru Selamatku, itu akan membawa kita kepada satu urusan, satu perkara. Perkara itu atau urusan itu adalah urusan yang namanya keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Sekarang kita perkarakan apa arti kata selamat itu sendiri, saudara. Selamat itu artinya bebas dari satu kecelakaan, bebas dari bahaya, terhindar dari satu bahaya, terhindar dari satu kecelakaan. Itu namanya selamat. Misalnya saudara, rombongan TOR sekolah, misalnya busnya jatuh ke jurang, katakanlah hampir semua mati, tapi ada satu orang yang selamat. Artinya satu orang itu dia terhindar dari kecelakaan, terhindar dari maut. Katakanlah penumpangnya 50, 49 yang tewas, tapi ada satu orang yang selamat.
Arti selamat itu tadi adalah orang ini tadi terhindar daripada maut, terhindar daripada kecelakaan, dia selamat. Lalu kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Yesus adalah juru selamat, artinya melalui karya Tuhan Yesus kita juga dihindarkan dari satu bahaya, dihindarkan dari satu kecelakaan yang lebih besar daripada kecelakaan sakit penyakit, yang lebih besar daripada kecelakaan maut sekalipun, yaitu terhindar dari apa? Bahaya api neraka. Terhindar dari apa? Kecelakaan neraka. Terhindar dari apa saudara? Yaitu bahaya daripada api kekal. Kita dihindarkan daripada bahaya tersebut. Itu arti selamat. Nah saudara, tetapi di dalam kekristenan, pengertian selamat itu ternyata bukan hanya kita sekedar terhindar dari api neraka saja. Terhindar dari api neraka itu sudah sangat luar biasa. Setelah kita terhindar dari api neraka, lalu kita diarahkan menuju surga atau langit baru, bumi baru. Nah saudara, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus memang pertama adalah menghindarkan kita daripada api kekal itu tadi. Daripada siksa neraka kita dihindarkan. Saudara, saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sebenarnya kecelakaan yang kita miliki tidak dapat dibandingkan dengan kecelakaan api neraka. Amin. Saudara bayangkan kalau saudara sudah berada di tempat tersebut. Kalau saudara berada di tempat tersebut. Dan selama di dunia misalnya saudara adalah seorang yang kaya raya. Saudara seorang yang berpangkat. Saudara seorang terhormat. Tapi pada akhirnya katakanlah, bayangkanlah. Saudara masuk di tempat yang laknat tersebut. Di tempat yang paling ditakuti tersebut. Nah saudara, di zaman penjajahan Jepang saudara, maka ada beberapa orang yang dijadikan sebagai pekerja kasar yang di bawah sengsara, itu namanya romusa. Para romusa ini tadi, mereka dikasih makan yang sangat minim. Mereka sebenarnya digaji juga sangat minim, bahkan tidak digaji. Sebenarnya kalau kita baca sejarah, sebenarnya para romusa itu sebenarnya sudah diberikan gaji oleh pemerintahan Jepang, tetapi memang sangat minim. Tetapi gaji tersebut seringkali juga tidak sampai kepada romusa. Kenapa? Karena bangsa pribumi yang menjadi pejabat juga memakan uang mereka. Ini memang bangsa kita ini rusaknya memang udah dari dulu. Itu gaji romusa pun dimakan oleh para pejabat. Jadi kalau pejabat korupsi kita udah gak heran. Dari dulu bangsa kita memang modelnya udah seperti itu. Saudara, ada beberapa tempat yang sangat ditakuti oleh para romusa. Ya, ada pulau tertentu di mana kalau mereka ke sana itu nyaris tidak ada yang pulang. Itu mati di tempat tersebut. Itu terjadi di tanah air kita, di Indonesia. Nah saudara, tetapi bahaya seperti itu, ketakutan seperti itu saudara, hal yang paling menakutkan seperti itu pun tidak dapat dibandingkan dengan ketakutan, kecelakaan ketika seseorang masuk dalam neraka abadi itu tadi saudara. Saudara bisa bayangkan, penghuni neraka itu dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka disiksa siang malam. Mereka itu berada dalam siksaan siang malam. Kita dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, oleh Belanda 3,5 abad. Itu lama sekali. Tetapi saudara, di dalam neraka dikatakan bahwa orang itu disiksa siang malam terus menerus, dan itu sampai kekal. Itu sesuatu yang sulit sekali kita bayangkan, penderitaan yang sangat sulit kita bayangkan. Apa artinya kehormatan kalau sudah berada di tempat itu? Apa artinya memiliki segala harta bumi ini kalau sudah berada di tempat itu? Apa artinya kalau selama hidup Anda adalah orang yang paling cantik, Anda adalah orang yang paling ganteng, Anda adalah yang paling dihormati, tapi kalau sudah berada di tempat itu, apa artinya? Maka semuanya akan menjadi tidak ada artinya. Itulah kesengsaraan yang sesungguhnya. Itu adalah kesengsaraan yang benar-benar
kesengsaraan di atas segala kesengsaraan. Dan itu saudara bukanlah cerita hayal. Itu bukanlah isapan jempol saudara. Sebab yang mengatakannya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Ini menyangkut percaya lagi. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati. Di tempat itu disiksa siang dan malam. Itu perkataan Tuhan kita sendiri, juru selamat kita sendiri. Nah saudara, maka sebenarnya jadi kalau kita diselamatkan, terhindar dari api neraka, wah kita mengatakan puji Tuhan. Maka saudara, orang Kristen yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, nah percayanya yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, mereka dihindarkan dari api neraka. Nah sekarang kita berbicara tentang mempercayai itu tadi saudara. Percaya yang seperti apa yang dituntut oleh Tuhan daripada kita. Kalau kita berpikir bahwa percaya itu hanya begini, bahwa kita percaya, meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bahwa dia pernah datang ke dunia ini mengenakan tubuh manusia, dia lahir di kandang domba, kemudian dia bertumbuh besar, kemudian dia melayani, memberitakan Injil, melakukan mujizat-mujizat, kemudian dia mati di kayu salib, dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Lalu setelah itu dia naik ke sorga dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau kita menganggap bahwa percaya itu cukup dengan meyakini bahwa memang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, cukup dengan hanya mempercayai dengan pikiran kita saja, dengan akal kita saja. Kalau kita merasa bahwa yang namanya percaya itu hanya cukup dengan percaya, yakin sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan yang turun dari surga, yang menyelamatkan kita, lalu kita selamat, maka sebenarnya pengertian percaya kita itu sendiri pun sudah sangat-sangat sudah kita rendahkan arti dari percaya itu sendiri. Dan tidak sedikit orang Kristen yang beranggapan seperti itu. Belum lagi saudara pernah mendengar kalimat, kita ini diselamatkan karena percaya, bukan karena perbuatan baik. Nah saudara, kalimat itu yang disalah mengerti telah membuat kekristenan menjadi merosot sekali saudara. Sehingga tidak heran bahwa kantong-kantong Kristen di Indonesia, di mana penduduknya mayoritas orang Kristen, kelakuannya tidak lebih baik daripada orang yang non-Kristen. Yang non-Kristen. Saudara, saya terkesan dengan kesaksian seorang pendeta. Dia melayani di Aceh. Lalu saudara, dari Aceh dia ke Medan naik bus. Ini ceritanya beberapa puluh tahun yang lalu. Seorang pendeta yang besar, ya, dia bersaksi. Dia bilang, saudara-saudara, katanya, saya ketika selesai melayani khotbah dari Aceh, katanya di Lok Semawe, lalu dia menuju Medan naik bus, lalu dia mengatakan bahwa tasnya itu ada di atap, tasnya, rangselnya, dan tasnya itu ya sudah bilang, wah sebentar dia melihat dan dia tanya ke naiknya, dia bilang, tolong lihat ya tas saya bagaimana, aman nggak? Oh dia bilang, iya pak, maaf, ya di sini mah aman. Sini mah negara Islam, ya, sini daerah Islam aman. Nanti kalau udah sampai Medan, baru hati-hati, gitu. Yang di Medan itu banyak orang Kristennya, tapi copetnya juga banyak di Medan. Dia bilang, nah begitu masukin Medan katanya, ini pak, ini baru tasnya kita turunin, karena di sini udah banyak copet. Tapi di Medan itu banyak orang Kristen. Yang copet itu tadi yang paling banyak itu adalah statusnya Kristen. Gitu saudara. Yang mengerti katakan amin. Mengerti maksudnya. Justru di daerah tertentu di Sumatera Utara itu banyak gereja berdiri. Tetapi kehidupannya tidak lebih baik daripada orang yang bukan Kristen. Dan ini juga terjadi di kantong-kantong Kristen di Indonesia. Di daerah-daerah Kristen kita melihat daerah tersebut kehidupan mereka tidaklah lebih baik daripada orang-orang yang bukan Kristen. Nah ini harusnya membuat kita prihatin. Loh ini
Ada apa nih? Begitu saudara. Harusnya di satu daerah, kalau kita melihat di sini banyak gereja berdiri, harusnya saudara, maka orang-orangnya pasti lebih baik. Kalau misalnya barang kita tertinggal, maka kita harap yang menemukan adalah orang yang jujur, gitu saudara. Saudara kalau ketinggalan dompet, saudara berharap yang menemukan dompet saudara orang jujur atau orang tidak jujur? Kita berharap semua orang jujur, gitu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka selanjutnya pengertian daripada percaya itu sendiri ternyata tidak cukup hanya dengan pikiran kita saja, juga tidak cukup disertai dengan pengakuan kita. Maka saudara di gereja, hampir semua gereja, setiap minggu itu mengucapkan pengakuan mereka. Aku percaya kepada Allah Bapa, dan seterusnya. Pengakuan. Kita juga mengucapkan pengakuan iman kita saudara. Jadi pengakuan itu diucapkan, itu dimulai dari pikiran kita yang memang meyakini bahwa Tuhan itu ada, lalu keyakinan itu tadi kita ucapkan. Ternyata saudara, ternyata pikiran dan ucapan saja ternyata belum cukup. Ya, mari kita baca satu ayat firman Tuhan saudaraku di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Apa yang Tuhan ingini daripada kita? Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang belum menemukan katakan tunggu. Ya. Mari kita baca saudara. Ya, semua baca ya. Baca yang bawa Alkitab atau Alkitab. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ternyata yang dimaksud percaya ini tadi adalah hidup kita yang berubah, yang ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita, kelakuan-kelakuan kita yang berubah, dan standarnya itu adalah seperti Tuhan Yesus. Saudara, itu adalah standar daripada perubahan kita. Kalau kita gambarkan sebuah grafik gitu ya, misalnya gini saudara, ini ini kadar perubahan kita gitu ya, kadar perubahan kita ya, saudara bayangkan ini. Lalu yang ke sebelah kanan saudara, ini garis ini berbicara tentang waktu ya, 5, 10 ya, 1, 2 tahun, dan ini berbicara tentang waktu. Oke? Lalu yang ke atas ini tadi itu adalah poin daripada perubahannya. Maka saudara, grafiknya begini. Maka semakin bertambah usia kita, maka perubahan kita juga, keserupaan kita dengan Tuhan Yesus juga akan semakin naik. Itu saudara. Ya, semakin naik. Dan nanti sasaran akhirnya itu adalah seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin mengatakan begini. Sebelum saya bicarakan step by step, saya langsung ke endingnya saja. Saudara, alangkah indahnya kalau setiap kita, karakter kita seperti Tuhan Yesus. Ya, coba bayangkan saudara. Bayangkan misalnya katakanlah suami istri. Suaminya itu karakternya seperti Tuhan Yesus. Penuh cinta kasih, pengertian, pengorbanan, ya, penguasaan diri, damai sejahtera. Lalu apa? Lalu dia juga memiliki apa? Kelemah lembutan, kemurahan hati. Semua buah roh itu ada pada diri dia. Hidupnya itu seperti Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, itu seorang suami misalnya seperti itu. Lalu pasangannya juga begitu. Pasangannya, istrinya juga seperti Tuhan Yesus, ya, tidak cerewet. Tuhan Yesus enggak cerewet loh. Tidak cerewet. Kemudian apa? Penuh dengan belas kasih, cinta kasih, pengertian, melayani dan sebagainya. Saudara, suami istri seperti ini, hidup mereka indah enggak?
Halo, indah nggak hidup mereka seperti itu? Indah sekali, indah sekali. Yang membuat tidak indah itu kan adalah jikalau apabila salah satu atau dua-duanya tidak seperti Tuhan Yesus. Satu saja tidak seperti Tuhan Yesus sudah masalah. Misalnya begini, istrinya seperti Tuhan Yesus, tapi suaminya ya bukan seperti Tuhan Yesus, lebih mirip hantu gitu. Saudara, maka hidup seperti ini tidak mungkin indah, saudara. Ya, atau sebaliknya misalnya, suaminya penuh cinta kasih seperti Tuhan Yesus, memperagakan kehidupan Tuhan Yesus, tapi istrinya itu duniawi sekali. Maka saudara, pernikahan mereka, kehidupan rumah tangga mereka tidak mungkin indah. Mengapa? Karena ada cacat. Mengapa saudara? Ada cacat di sana. Mengapa ada cacat? Karena ada yang tidak seperti Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat mereka tidak hidup bahagia. Apalagi kalau dua-duanya saudara. Laki-laki seperti genderuwo, perempuannya kuntilanak, udah. Saudara bisa bayangkan seperti ini, anak-anaknya jadi tuyul gitu ya. Ya, yang kelayapan begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa indahnya hidup seperti ini? Ini saya berbicara kalau dalam pernikahan. Kalau misalnya saya berbicara tentang dalam pertemanan gitu ya. Kalau saudara-saudara yang serupa dengan Tuhan Yesus, mungkin saudara tidak menikah, saudara bersahabat dan saudara juga punya sahabat, hatinya seperti Tuhan Yesus. Sungguh persahabatan itu indah luar biasa. Jadi saudara, apa yang kita bicarakan ini sebenarnya juga adalah untuk kebahagiaan kita. Maka kebahagiaan yang terbesar adalah ketika seseorang diubahkan dan hidupnya semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka sebenarnya saudara, kalau kita melihat kebenaran Alkitab, maka sebenarnya agenda hidup kita sebenarnya hanya satu saja, yaitu perubahan. Itu saja agenda hidup kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yaitu apa? Berubah. Supaya apa? Supaya kita tidak serupa dengan dunia, tapi kita serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang harus menjadi fokus hidup kita, saudara. Kalau saudara lari daripada itu, saudara sebenarnya sedang memasang bom. Saudara tahu, kalau bom itu kan ada yang sumbunya panjang, ada sumbunya pendek. Saya mau tanya, apa beda bom yang sumbunya panjang sama pendek? Bedanya apa ya? Satu panjang, satu pendek, itu aja. Apa beda bom yang satu sumbunya panjang, satu pendek? Apa bedanya? Yaitu satu panjang, satu pendek. Persamaannya apa? Sama-sama akan meledak. Cuma yang satu ada yang lebih cepat meledak, yang satu pelan-pelan, lebih dekat, sedikit ya, dikit ya. Tapi udah mendekati nih. Suatu saat akan meledak, itu akan menghancurkan gitu. Ada yang memang langsung meledak, udah meledak gitu. Ada yang seperti granat, setiap hari meledak, karena udah biasa meledak, dianggap ya memang keluarganya meledak setiap hari gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ada juga setelah granat baru bomnya datang, di akhir tahun biasanya juga kan kita tunggu gitu kan, ada kembang api yang pertama kecil-kecil gitu. Ntar kita tunggu yang besar ya kan, lalu gitu. Setelah lalu datangnya kecil-kecil, kita apaan ini gitu ya. Nah saudara, kalau kembang api kita mau yang besar, tapi kalau bom itu, kalau yang besar itu yang betul-betul menghancurkan saudara. Saudara, ada satu ucapan daripada rohaniwan bahwa sebenarnya bahaya terbesar di abad 21 ini bukan bom atom, bukan itu bahaya yang terbesar. Tapi bahaya yang terbesar itu adalah, yaitu sudah tidak ada cinta kasih. Itu kata rohaniwan. Maka sebenarnya kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan, bahaya yang terbesar itu tadi memang itu, yaitu di mana kasih Tuhan, cinta Tuhan, keserupaan dengan Tuhan Yesus sudah tidak ada. Bahaya saudara. Apa yang membuat rumah tangga bertengkar? Sebenarnya pertama bukan karena uang, karena tidak ada cinta kasih itu. Karena tidak ada cinta kasih kepada Tuhan, karena tidak mencintai Tuhan, karena hidupnya tidak berubah, maka karena tidak mencintai Tuhan, mereka akan mencintai yang lain. Maka orang yang tidak mencintai Tuhan, mereka pasti mencintai dunia. Akhirnya apa?
Ya cinta uang. Itu saudara, orang yang tidak berurusan dengan Tuhan, maka mereka menganggap bahwa uang itu adalah segala-galanya. Apakah uang itu sendiri dosa? Tidak. Apakah uang itu salah? Tidak salah. Tapi yang salah adalah sikap hati yang mencintai uang. Itu adalah akar daripada segala kejahatan. Cinta uang. Maka orang yang cinta uang ini tadi adalah memikirkan gimana mendapatkan uang dengan tidak usah susah payah. Cinta uang. Lalu mereka pikir, andai saja saya memiliki uang lebih banyak, pasti hidup saya lebih bahagia, lebih baik. Memang kita perlu uang, saudara. Memang segala-galanya butuh uang. Ini benar, saudara. Tapi uang bukan segala-galanya. Ingat prinsip ini, saudara. Memang segala sesuatu butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Ini prinsip sekali. Tidak sedikit orang Kristen mengatakan, ya memang segala-galanya butuh uang. Ya, tapi hampir dia samakan pengertiannya dengan segala-galanya butuh uang. Berarti uang segala-galanya. Oh, itu salah. Itu salah, saudara. Memang segala-galanya butuh uang. Tapi ingat, uang bukan segala-galanya. Maka kita sebagai orang Kristen, segala-galanya bagi kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Maka saudara, supaya kita dapat memiliki Tuhan dan kerajaannya itu tadi apa? Hidup kita harus berubah. Saudara, perubahan ini harus terjadi setiap hari, saudara. Tidak ada hari yang boleh kita lewati tanpa perubahan. Dan sebenarnya perubahan hidup saudara itu adalah yang paling merasakan adalah orang yang paling dekat dengan saudara. Siapa saudara sebenarnya? Khususnya suami-suami ini. Siapa saudara sebenarnya? Yang paling tahu adalah istri. Betul kan? Siapakah istri-istri ini sebenarnya? Yang paling tahu suami. Gitu. Nah, apakah hidup kita sudah berubah atau tidak? Maka yang paling bisa merasakan orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu pasangan kita, bisa anak kita, bisa juga orang tua kita. Saudara, saya pernah mendengar seorang ayah mengatakan begini. Dia melihat anaknya. Dia bukan Kristen. Dia melihat anaknya jadi Kristen. Setelah dia menjadi Kristen, hidupnya berubah. Luar biasa. Dia penuh perhatian kepada orang tuanya. Dia rawat orang tuanya. Penuh cinta kasih. Dan dia memperhatikan orang tuanya. Mengasuh orang tuanya dengan sangat baik. Suatu saat papanya bilang begini. Dia bilang, nak, setelah saya perhatikan memang sungguh. Menjadi Kristen itu, kita ikut Tuhan. Tidak ada yang lebih indah. Saya jadi percaya. Mengapa? Saya lihat hidup kamu sendiri, nak, berubah. Hidup kamu berubah. Maka sekarang Papa mau menjadi Kristen. Papa mau dibaptis. Dengan syarat yang membaptis adalah anakku sendiri membaptis. Anaknya jadi pendeta, saudara. Yang membaptis dia bilang, aku gak mau pendeta yang lain. Aku mau anakku sendiri yang baptis. Mengapa? Hatinya tergerak, hatinya tersentuh. Dia lihat anaknya itu berubah. Bukankah itu satu hal yang indah, saudara? Amin. Jangan sampai terjadi Kristen gitu ya. Apaan? Itu yang harus kita hindari. Ke gereja mah rajin gitu ya. Nipunya juga jalan gitu ya. Bohong. Ceritanya setinggi selangit gitu ya. Tapi enggak karu-karuan gitu. Nah, saudara, apakah kita dicap seperti itu? Yang pertama atau kedua? Pilihannya pada kita. Ya. Saudara, saya ingin mengatakan begini. Seringkali kesaksian kita itu yang paling sulit kita tegakkan adalah bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa jadi pasangan kita atau saudara kita sekandung, satu ayah satu ibu. Itu kadang-kadang sulit sekali kita menjadi saksi. Tapi kalau kita berhasil, kalau sampai saudara kandung kita mengatakan, oh iya ya, hebat. Semenjak dia masuk di GSKI Berea, waduh, saya melihat dia berubah gitu ya. Saya rindu mendengar seperti itu, saudara. Saudara nggak rindu? Rindu juga kan? Amin ya. Itu memang luar biasa. Memang di gereja itu memang Tuhan hadir gitu, saudara. Ya, sampai orang-orang yang terdekat dengan kita, mereka pun tidak bisa membantah. Benar, orang ini betul-betul beda. Kalau orang lain melihat kita berbeda, baru kita asli jadi orang Kristen, saudara. Kalau kita mirip-mirip juga sama orang lain gitu ya. Ya, kalau orang lain mengatakan, tipu-tipu dikit gak apa-apa. Oh, kita juga bilang, ya gak apa-apa, harus sabar-sabar dikit. Tipu-tipu, enggak.
Kita mengatakan tidak gitu. Saya senang mendengar salah satu kesaksian dari jemaat di sini, saudara. Dia bekerja, saya tidak usah sebut namanya gitu ya. Dia mengatakan, semalam dia bersaksi. Ya, dia berkata, wah Pak, di tempat saya memang kadang-kadang juga, dia mengatakan, ya kadang-kadang kan begini, potongan-potongan kabel itu kadang-kadang ada juga yang diumpetin sama mereka, bagi-bagi, dan juga dia mau bagikan juga kepada saya katanya. Nah ini jatahmu. Saya bilang maaf, karena besok saya mau gereja Pak. Saya bilang maaf, saya tidak mau. Dia punya prinsip, anggota jemaat ini tadi, sepotong pun dia tidak mau ambil kalau itu bukan bagian dia. Itulah ciri orang Kristen yang benar. Yang setuju kata amin, saudara? Itu orang Kristen, saudara. Orang Kristen yang benar seperti itu. Kalau bukan bagian kita, 1 rupiah kita tidak mau ambil. Kalau bukan bagian kita. Andai kata bagian kita pun dirampas orang lain, ya silakan. Kita masih bersyukur karena kita lah yang dirampas, bukan yang merampas. Khotbahnya Pak Yopi minggu yang lalu, ya karena saya lah yang ditipu, bukan yang menipu. Itu mendalam pengertiannya, gitu ya. Saudara, mana lebih bahagia? Saudara ditipu daripada menipu? Ya memang ketika ditipu itu sangat sakit. Sakitnya tuh di sini, betul ya? Sakitnya tuh di sini. Tapi kita masih beruntung karena kita yang ditipu, bukan yang menipu. Ya. Ya saudara, memang kadang-kadang penipuan itu memang susah kadang-kadang dihindari. Ya termasuk saudara yang punya anak buah gitu. Anak buah kan kadang-kadang juga hatinya miring juga gitu. Dia tipu ininya, bosnya gitu ya. Tipu. Dia pikir dengan dia berhasil menipu itu dia menjadi orang yang diberkati gitu. Menjadi orang yang lebih berhasil gitu ya. Tapi tidak ada orang yang penipu itu yang lebih berhasil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, kita harus berubah. Jangan sekali-sekali bawa uang yang bukan bagian saudara ke rumah. Itu akan membuat anak istrimu akan jadi celaka. Saudara, istri yang baik adalah ketika suami bawa uang pulang ke rumah. Kalau istri yang rakus mengatakan, uang, pokok ini berkat, nggak usah ditanya dari mana gitu. Tapi istri yang benar, dia bilang, Pak, ini kali ini uangnya lebih banyak. Ini dari mana sumbernya gitu. Itu saudara. Ada seorang ibu seperti itu, seorang istri begitu. Dia mengatakan, suatu kali katanya suaminya datang pulang, bawa banyak duit. Dan suaminya bilang, ya mama gak usah tanya-tanya, ini buat mama. Tapi enggak, istrinya kok merasa ada sesuatu yang gak benar. Ini uang dari mana, Mama? Ternyata ketahuan, itu uang hasil judi. Istrinya bilang, taruh uang itu di luar. Jangan bawa ke rumah. Kamu pergi. Uang ini gak boleh ada di sini. Saya tidak mau pakai 1 rupiah pun uang tersebut. Mengapa? Itu bukan uang yang kamu cari dengan keringat kamu sendiri. Itu uang judi. Istrinya gak mau pakai. Lebih baik makan apa adanya daripada hasil uang judi. Makan makanan yang enak, itu tidak menjadi berkat, tidak menjadi darah daging, jadi penyakit ya. Nah saudara, suaminya akhirnya bagaimana? Nggak bisa. Dia tahu istrinya nggak bisa toleran begitu, saudara. Kita jangan toleransi dengan kejahatan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi tidak sedikit juga istri yang matre gitu, saudara ya. Makanya kan ada istilah begitu, saudara. Kalau sebelum menikah katanya, kalau lagi pacaran, yang membuat wanita itu tertawa adalah kalau pacarannya itu humoris gitu ya, humoris. Tapi kalau sudah menikah katanya, yang membuat istri itu menikah bukan karena suaminya humoris, tapi kalau ucuk-ucuk pulang ke rumah bawa duit, itu jadi rasanya jadi sukacita gitu, langsung ketawa gitu, sekalipun suaminya nggak bisa humor gitu ya. Dia bilang suaminya nggak bisa bawa, terus apa ini? Nah ini buat mama. Wah, ketawa gitu saudara ya. Mengapa? Karena kalau suami itu bawa uang, maka istrinya akan menjadi ketawa begitu ya. Ada benarnya juga kali ya, seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalnya suami pulang bawa uang katanya, maka istrinya itu senang. Tentunya uang yang halal. Amin. Wah, kalau misalnya uang yang halal begitu saudara.
Saya juga kadang-kadang juga begitu. Kalau dulu saya kadang-kadang kalau ngasih uang kepada istri, saya suka berhumor gitu ya. Pernah saya bawa ya uang yang lebih sedikit gitu ya. Terus saya tiba-tiba ke kamar, ada apa Pak? Kata istri, aduh sakit perut saya sini. Saya bilang, saya bilang, ada apa gitu? Terus saya bilang, ini buat mama gitu. Wah kakak, dia ketawa karena saya keluarin amplop gitu. Ini buat mama gitu. Mau kasih ini gitu. Ya, suami juga harus punya selera humor juga dong. Jangan lempeng-lempeng saja hidup ya. Halo bapak-bapak harus punya selera humor. Amin. Iya, jangan lempeng-lempeng saja. Ini duit. Ya, istri juga ya uang ini. Setiap hari tegang begitu saja. Ya, udah gini. Ya ada unsur humornya gitu loh. Ada ini. Ya, saya termasuk. Ya semalam aja kan saya ajak juga humor Bapak Ibu Saudara sekalian kan. Ya, harus ada selera humor gitu ya. Jadi masuk di GSKI salah satu syaratnya harus punya selera humor. Amin. Selera humor yang sehat. Humor itu membuat kita sehat. Ya, betul ya? Iya, jangan seharian tegang gitu apa ya. Ya, kemarin istri saya mimpin pujian, waduh, sempat juga kita tegang gitu. Di kerjaan udah tegang, udah begini lagi, aduh gimana gitu ya. Ya udah, tapi kita nikmati sajalah gitu ya. Sampai bilang, aduh nggak tahu gitu. Mungkin di kerjaan udah stres, terus ada puji-pujian stres, tapi memang perlu juga stres. Tapi lama-lama jadi sukacita gitu ya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi adalah yang terakhir yang saya sampaikan. Saya khotbah nggak lama-lama. Apalagi kata terakhir itu, senang orang mendengar. Wah, ini berarti khotbah udah mau selesai. Apalagi ada kata terakhir. Berarti ada harapan selesai, gitu ya saudara ya. Yang terakhir, kata terakhir itu sungguh-sungguh membawa sukacita ya. Yang terakhir itu saudaraku adalah mari kita berubah bersama-sama. Kalau orang Israel itu saudara dari Mesir menuju Kanaan, maka yang diukur itu adalah jarak tempuh mereka. Udah sampai di mana? Oh, di Mesir, masih jauh kepada Kanaan. Oh, sekarang mereka sudah di padang gurun. Itu pertengahan. Sekarang mereka udah mendekati Kanaan. Nah, berarti sudah dekat dengan Kanaan. Nah, oke. Kalau orang Israel dari Mesir menuju Kanaan, yang diukur adalah jaraknya. Tapi kita yang diukur adalah perubahan hidup kita. Perubahan hidup kita. Saya rindu saudara supaya berapa waktu ke depan para istri bersaksi hidup suami saya diubahkan. Halo? Amin. Para suami juga bersaksi hidup istri saya diubahkan oleh Tuhan menjadi semakin manis. Amin. Amin. Anak-anak juga bersaksi, papa mamaku hidupnya semakin diubahkan gitu. Amin. Nah, dan sahabat-sahabat juga begitu. Oh, saya melihat orang ini berubah, orang ini berubah. Orang tua kita bersaksi bahwa hidup kita berubah. Itu saja yang menjadi kerinduan kita. Gak ada yang lain. Amin. Tuhan berkati kita.